warung makan yang viralnya awet bener. Selama 5 tahun buka di Yogyakarta, tetep aja diserbu pembeli. Pantes saja sekalinya masak langsung segerbong begini. Beuh. Di warung ini cuma jual 2 menu yang berjodoh banget, yaitu sop dan sate. Dua-duanya kaya protein yang dijamin bikin badan jadi sehat hat. Tapi teman, ini bukan sop sate sembarangan. Lihat aja dagingnya, bongsor segede dinosaurus. Aduh, unyil jadi kelihatan pik banget kalau berdiri di dekatnya. Gawat nih. Emang sih namanya balungan dino, tapi ini aslinya pakai daging sapi kok teman. Size paling jumbonya sampai 2 kilo. Sekali makan kenyangnya sampai lusa nih. Proses masaknya juga butuh proses panjang. Mulai dari rebus dagingnya, marinasi dengan bumbu berlimpah, sampai dibakar pakai bara arang begini. Aromanya jelas nyebar sampai ke desa-desa sebelah nih. Dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai ke tulang. Makanya bisa ludes sampai 300 porsi tiap harinya teman. Walah dalah, tim dapur bisa kelabakan nih. Oh iya, Unya lupa cerita. Dalam bahasa Jawa, balungan tuh artinya tulang belulang teman. Tapi faktanya dagingnya tebel banget. Karena pakai bagian rusuk yang emang dagingnya sedep maksimal. Ini bukan pakai daging gajah loh teman, tapi saking porsinya sangat membangunkan gedenya. Bayangin aja, seporsi sop bisa sekilo bobotnya. Wadidaw. Nah, berhubung porsinya nggak kira-kira, makanya juga kudu keroyokan nih teman. Yuk kumpulin besti-besti. Nyam. Iga bakar super jumbo dengan olesan kecap manis, potongan bawang dan cabai rawit, rasanya surga. Tulang sengkelnya jangan didiemin dong teman. Tuangkan kuah panas ke dalam tulangnya. Terus aduk-aduk sebentar. Hasilnya tinggal kita seruput bulir-bulir sumsum yang lembut gurih masuk tenggorokan. Terakhir yang paling seru nih, sop balungan gajahnya yang butuh skill khusus buat menyantapnya. Jangan malu-malu kakak, sikat. Teman, gak cuma rasanya yang lazis, tapi olahan balungan ini kandungan nutrisinya the best banget. Kombinasi zinc, selenium, dan vitamin B12 akan bikin kekebalan tubuh kita meningkat karena tinggi antioksidan. Tapi emang sih kalorinya lumayan banget. Setiap 100 gram hidangan ini mengandung 254 kalori. Kalau sampai habis sekilo atau 2 kilo, ya tinggal dikalikan aja teman. Makanya makannya kudu bagi-bagi biar kesehatan kita tetap aman jaya. Unyil punya nih cemilan sehat yang rasanya enak, tapi nutrisinya juga jos banget buat tubuh kita. Namanya edamame, kacang-kacangan hijau yang bisa diolah jadi macam-macam kudapan. Yuk, come on, kita main dulu ke kebunnya. Edamame memang aslinya berasal dari Jepang. Isian edamame pada khas Jember nggak didatangkan dari Jepang, tapi dari hasil pertanian di tanah Jember sendiri. Salah satu pabrik di Jember bahkan sudah memproduksi edamame frozen selama 20 tahunan loh. Wow, lama juga ya. Di lahan seluas 1 hektar di Karangtengah Jember inilah edamame mulai dipanen. Pertama potong tanaman sampai batas tangkai bawah. Hal ini untuk memudahkan petik edamame dari tangkainya. Nah, tugas ibu-ibu ini deh selanjutnya.
Petik satu persatu edamame dan masukkan ke dalam karung. Ayo Bu, jangan kalah sama panas. Semangat! Lahan edamame hanya bisa ditanami sekali saja. Setelah itu harus diganti dengan tanaman lain. Tujuannya memutus siklus dan hama penyakit. Selain itu juga sebagai upaya konservasi tanah agar semakin subur. Edamame siap panen dalam waktu 75 hari. Edamame sudah sampai pabrik yang berada di daerah Mangli, Jember. Yuk angkat-angkat dan pindahkan ke mesin pencuci. Sambil terus berjalan, edamame mengantri untuk dicuci secara otomatis. Proses pencucian dilakukan bertahap sampai edamame benar-benar bersih. Selanjutnya, sortir edamame sesuai dengan kualitasnya. Untuk kualitas terbaik, edamame harus masuk dalam kriteria tertentu. Berbiji 3 dan tidak bolong-bolong, fisik tidak rusak, bentuknya normal, warna hijau, dan minimal berat 2,5 gram. Sip deh, lanjut nih, timbang setiap keranjang edamame. Masing-masing keranjang kemudian harus melewati proses perendaman. Selama 8 menit, rendam edamame dalam larutan khusus. Setiap satu bak perendaman berisi 9 keranjang dengan volume air sebanyak 600-an liter. Yuk lanjut ke proses perebusan. Rebus edamame dalam mesin berkapasitas 1 ton per setengah jam ini. Dengan suhu mencapai 800 derajat Celcius. Biarkan edamame selama 1,5 menit. Agar warna edamame tetap hijau, setelah rebus harus segera melalui proses pendinginan. Suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Untuk membuat edamame lebih tahan lama, harus diubah menjadi beku nih. Nah, di mesin bersuhu minus 30 derajat Celcius inilah prosesnya. Setelah 12 menit, edamame keluar sudah dalam keadaan beku tuh. Wih, berisik juga ya suaranya. Oh iya, selain ada edamame utuh, ada juga nih yang sudah kupas dan siap santap. Namanya mukimame. Mengupas kulitnya juga dikerjakan oleh mesin loh. Gak butuh waktu lama, biji edamame berhasil keluar. Jangan lupa ya, saring untuk memisahkan biji dan kulitnya. Mukimame ini juga berasal dari edamame yang kualitasnya baik. Meski tidak masuk dalam grade atau tingkat pertama ya. Sebelum kemas harus sekali lagi sortir edamame. Bedanya ini sudah dalam keadaan beku. Hal ini untuk tetap menjaga edamame dijual dalam keadaan baik, tidak rusak fisiknya. Nah baru deh edamame siap kemas. Masukkan ke dalam kemasan 500 gram. Lalu press agar edamame tidak tumpah. Penjualan edamame gak cuma di Indonesia loh, tapi sudah ke Taiwan, Eropa, Malaysia, Amerika, dan Jepang sebagai pasar terbesarnya. Gak cuma diekspor dalam bentuk beku saja, edamame dari tanah Jember juga diolah jadi oleh-oleh yang lezat dan bergizi. Edamame yang digunakan adalah biji yang sudah dikupas. Setelah dicuci sampai bersih, edamame siap untuk dikukus sampai empuk. Proses pengukusan juga bertujuan untuk membunuh kuman pada edamame. Wah, sudah matang nih edamamenya. Lanjut, kita haluskan biar gampang diolah menjadi adonan. Lanjut yuk, kita olah edamame yang sudah halus bersama bahan-bahan lainnya. Ada mentega, gula, dan juga susu bubuk sebagai campuran. Mentega, gula, dan susu kita panaskan dulu nih. Lalu campurkan deh edamame ke dalamnya. Aduk-aduk sampai rata. Penggunaan edamame sebagai isian pia merupakan pengembangan kue tradisional dengan memanfaatkan hasil alam daerah setempat. Isian kue pia sudah jadi nih, giliran adonan kulit yang akan kita buat. Pertama-tama masukkan air dan sedikit minyak ke dalam mixer. Fungsinya agar nanti adonan mudah untuk dilembutkan. Lalu tuang deh tepung terigu dan mentega. Secara bertahap tambahkan juga susu bubuk. Adonan kulit pia yang sudah jadi, kita potong-potong dulu nih. Biar ukurannya seragam, jangan lupa ditimbang ya. Adonan kulit yang sudah dibentuk bulatan, dipipihkan dulu supaya mudah membungkus isian edamame. Tutup isian edamame dengan kulit sampai rapat ya. Edamame yang menjadi isian pia ini punya kandungan serat yang tinggi.
Jadi kalau ngemil pia edamame bisa bikin kita kenyang lebih lama dan pencernaan pun menjadi sehat. Lanjut, pia edamamenya kita susun di atas loyang nih. Sebelum dipanggang, baluri dulu dengan telur supaya lebih kinclong. Kita masukkan pia ke dalam oven, tunggu selama beberapa menit. Tara, pia edamame sudah jadi deh dan siap untuk disantap. Tapi tunggu dingin dulu ya sebelum dikemas. Edamame dalam kemasan ini diolah secara manual tanpa bahan pengawet. Walaupun tanpa pengawet, pia ini bisa bertahan sampai 1 minggu kok. Wah, pas banget kan buat menjadi oleh-oleh pas main ke Jember. Kalau dengar kata tumpeng, pada kebayang apa teman? Pasti kepikiran ini kan? Si nasi kuning kerucut lengkap dengan lauk pauknya yang sedap. Tapi kali ini Unyil mau ajak teman-teman buat mendaki ke tumpeng raksasa di perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuh, kelihatan kan bukit berbentuk segitiga kayak tumpeng, tapi ukurannya gede banget. Walaupun tumpeng yang ini nggak ada lauknya, tapi ada segudang aktivitas seru di dalamnya. Termasuk ada kereta elektrik pertama di dunia loh. Yuk, come on, kita explore teman. Kalau main kesini dilarang mager teman, rugi. Yuk kita bangun pagi-pagi buta, terus berburu matahari terbit yang cantiknya kebangetan. 3, 2, 1, tara! Beneran cantik teman. Kalau lagi hoki, kita bisa banget melihat 4 gunung besar yang gagah banget. Yaitu Merapi, Merbabu, dan Sindoro Sumbing yang tingginya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Beuh! Biar makin romantis, seruput nih teh atau kopi angetnya. Masih lapar? Ojo khawatir teman, ada lebih dari 50 varian menu yang siap bikin perut kita gembira. Menu lokal, Asia, atau Western, ada semua. Perfect banget nggak tuh? Makan enak dengan view yang the best begini. Nah, uniknya menuju ke tempat makan ini tuh kita mesti naik inclinator yang mirip kayak lift. Alat ini mulai banyak digunakan di daerah terjal seperti pegunungan, perbukitan, atau tebing curam. Kapasitas muatannya sekitar 250 kg atau setara 4 orang dewasa. Kecepatannya 8 km per jam. Jadi membantu banget buat lansia atau ibu hamil yang pengen naik ke puncak bukit. Bebas ngos-ngosan deh. Perut udah kenyang. Waktunya kita bakar kalori teman. Naik kereta gantung yuk teman. Seru banget nih. Apalagi ini kereta gantung personal elektrik pertama di dunia loh. Kapasitas maksimalnya 120 kg. Helm dan sabuk pengamannya jangan lupa klik erat. Bawa juga handy talkie buat komunikasi dan mendengarkan arahan petugas. Ready, go! Berangkat! Wihii! Kita sendiri nih yang operasikan kereta ini teman. Gasnya ada di pegangan sebelah kanan, persis kayak naik motor. Tapi jangan kepikiran ngebut ya teman. Wahana ini santai jalannya, cuma 5 km per jam. Terus setiap kereta dikasih jarak sekitar 10 meter. Jadi super aman, bawa kita busukan sampai ke tengah hutan begini. Baik pemirsa, saat ini terpantau penumpang berbaju putih segera melewati lintasan. Disusul kakak berkacamata yang lagi asik mengobrol lewat HT. Siapakah di antara keduanya yang akan finish terlebih dahulu?
Gimana teman? Cocok kan Unyil jadi komentator balapan? Peace. Siapa nih yang ngiler banget pengen punya badan sehat dan bugar, body goals idaman, kulit glowing, dan awet muda? Ada satu kuncinya teman, yaitu rajin makan buah. Apalagi kan sekarang lagi hits banget nih, aneka buah disulap jadi minuman yang seger, bikin adem di tengah suasana serba panas kayak sekarang. Dengan porsinya yang alamak, jumbo pisan. Yuk ikut Unyil bikin salah satu jus favorit pembeli. Paling cepet habis nih, jus raspberry. Rasanya manis asam bikin melek. Tinggal cuci bersih buahnya, kupas, lalu potong-potong deh. Oh iya, udah pada tahu belum kalau buah raspberry tuh berkerabat sama bunga mawar? Ramuan gitu buat kecantikan nih. Kandungannya kaya vitamin A dan C yang dijamin bikin kulit jadi glowing. Hah, mantap kan? Biar perfect rasanya, tambahkan 2 sendok air gula dan es serut. Yang suka rasa creamy bisa ditambahin kental manis secukupnya. Habis itu blender deh sampai rata. Jus buatan Unyil pun jadi. Waduh, warnanya bikin makin haus ya. Merah menggoda banget. Weleh, porsinya beneran jumbo teman. Makanya butuh gelasnya yang gede juga. Telapak tangan kita aja sampai kalah gede. Ini mah dijamin puas minumnya. Buahnya banyak, jadi jusnya kental berserat. Pantes aja dalam sehari bisa sampai 1.500 gelas terjual teman. Ternyata banyak juga ya yang pengen sehat dan awet muda kayak Unyil. Dari dulu sampai sekarang Unyil tetap imut-imut kan. Pas panas-panas begini, siapa coba yang gak pengen makan buah yang super seger? Yang manis, banyak airnya, dan cespleng buat kusir dahaga. Daripada jajan es terus, ya kan teman? Ini nih, buah kaya nutrisi dengan kandungan vitamin A, C, potasium, dan serat. Melon. Nah, melon yang satu ini istimewa teman, karena kebunnya pakai sistem hidroponik. Jadi, setiap butir melon yang dipanen dipastikan terbaik mutu dan nutrisinya. Lihat aja, kebunnya di daerah Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat ini bersih banget. Melon andalan di sini tuh jenisnya baby blue melon alias Debbie. Cantik ya namanya, secantik bentuknya yang mungil dan lebih kecil daripada melon kebanyakan teman. Berat per butirnya gak sampai 1,5 kg. Terus warnanya yang kuning bikin si Debbie makin cantik sampai dijuluki melon pirang. Nah, si Debbie yang dibesarkan di greenhouse luas 3 hektar bikin melon ini bebas dari gangguan hama. Setiap greenhouse berisi melon dari tahapan usia yang berbeda. Misalnya di sini nih, khusus buat melon yang masuk tahap pembibitan. Bibit terbaik dipilih tanpa rekayasa dan ditanam pada media kompos dan sabut kelapa yang kaya nutrisi. Penyiramannya pakai sistem irigasi tetes yang hemat air banget. Selang-selang ini nih yang rutin meneteskan air dan nutrisi sesuai takaran yang pas. Bahkan suhu air akan disesuaikan dengan suhu lingkungan sekitar. Wih, keren ya. Hebatnya, semua kebutuhan melon ini diatur dari control room ini teman. Di sini nih, semua takaran kadar air dan pupuk disiapkan khusus buat si Debbie. Semuanya juga bisa dikontrol dari jarak jauh karena sudah terkoneksi jaringan internet. Wih, spesial banget kamu, Deb.
Tuh, bunganya mulai tumbuh teman. Nantinya akan dipilih satu bunga terbaik aja, yang lainnya akan dipangkas. Jadi akan tumbuh satu butir melon terbaik nantinya. Ada yang unik loh teman. Sebelum memetik tangkainya, jari tangan harus diolesi susu sapi agar kalsium mencegah pembusukan di bekas petikan tadi teman. Cakep! Abis itu tinggal kita tunggu sampai si melon siap dipanen. Kira-kira butuh sekitar 90 hari hingga si Debbie siap dipetik. Hasilnya cakep banget ya. Nah, sekali panen, pohon melon sudah nggak akan berbuah lagi. Jadi langsung dicabut deh. Aduh, Unyil udah ngiler nih teman. Yuk buruan bikin melon bowl. Pertama, belah 2 melonnya, lalu keruk isinya sampai jadi mangkok begini. Lanjut deh, kita campur potongan melonnya dengan yogurt. Terus tambahin buah-buahan lain. Jangan lupa tambahin taburan aneka biji-bijian, biar ada sensasi kriuk-kriuk gurihnya. Beuh, segar dan sehatnya to the max banget nih teman. Sikat! Hawa panas meranggas, langsung kena libas. Teman, kalau mau sehat, gak cuma datang dari makanan dan olahraga aja loh. Kualitas tidur juga super duper penting banget. Makanya, kalau pengen tidurnya nyenyak, ya kasurnya kudu jempolan dong teman. Hihi, kayak kasur ini nih. Lihat tuh, walaupun dipakai loncat-loncatan, gelas berisi air yang ditaruh di ujung kasur gak ikutan tumpah loh. Wah, keren banget ya. Kebayang kan betapa stabilnya badan kita kalau tidur di atas kasur ini. Wih. Kok bisa begitu ya? Ternyata kuncinya terletak pada pegas di bagian dalam kasurnya teman. Lapisan di bagian dalamnya ada banyak banget. Ada lapisan yang namanya memory foam, sejenis busa latex yang lunak dan berpori. Ini bikin sirkulasi udara di bawahnya jadi bagus banget. Jadi nggak ngap dan panas waktu kita tidur teman. Lanjut, lapisan pegas yang bikin kasur makin kokoh. Kasur pegas kayak gini mulai diproduksi sejak tahun 1871 di Jerman teman. Sebelum dipakai di kasur, pegas digunakan pada produksi kursi dan sofa. Dan begitu dipakai buat bikin kasur, fans beratnya langsung nambah sedunia. Kasur pegas ini memakai independent pocket yang terbuat dari uliran kawat khusus dengan kantung berbahan kain non-woven. Tujuannya biar gesekan antar pegas berkurang, sehingga kasur nggak berisik, nggak cepat aus, dan nggak gampang berkarat. Alhasil, kasurnya jadi lebih awet kan? Nah, walaupun kelihatan kurus begini, pegas ini tuh kuat banget teman. Mau ditekan dan diinjak begini, dia akan kembali seperti semula. Lanjut prosesnya. Pegasnya digantung begini teman. Lalu didekatkan satu sama lain, sejajar sesuai ukuran kasur yang mau dibuat. Model bergantung begini bikin goncangan kasur bisa diminimalisir teman. Terakhir, lapisan kasur teratas, namanya lapisan quilting, yang akan bersentuhan langsung dengan badan kita teman. Karena itu kain yang digunakan wajib yang terbaik biar kulit kita nggak gatal-gatal. Kalau lapisannya udah lengkap, tinggal dijahit deh, jadi semua bagiannya melekat kuat. Kalau udah, kasur pun siap dikemas dan dipasarkan. Oh iya, salah pilih kasur tuh bisa panjang loh urusannya sama kesehatan teman. Kasur yang gagal menopang tulang belakang saat kita tidur bisa bikin sakit pinggang. Postur tubuh jadi terganggu dan tulang punggung jadi nggak normal teman. Lebih parah lagi, tidur yang gak berkualitas bikin mood dan kesehatan kita jadi kacau loh teman. Jadi hati-hati ya kalau pilih kasur. Wah, berhubung udara dan terik matahari belakangan ini lagi panas-panasnya, jangan lupa siapkan juga amunisi penangkalnya teman. Terutama kalau kita mau seru-seruan di ruang terbuka. Ini dia, lotion pelembab kulit. Nah,
Nah, buat teman seangkatan Unyil, pakai lotion pelindung kulitnya yang khusus diformulasikan buat anak-anak ya. Karena kulit kita kan beda sama orang dewasa. Gak cuma pas buat teman liburan loh. Kita bisa sekalian punya peluang bisnis sendiri. Karena kita bisa racik sendiri skincare kita teman. Kue klepon di atas nampan. Yuk kita kemon teman. Di sini nih, pabrik kosmetik terbesar di Jawa Barat yang sudah menghasilkan lebih dari 200 brand lokal maupun internasional. Mulai dari perawatan kulit, rambut, tubuh, gigi, sampai make up dan parfum bisa dibikin di sini. Semua sistemnya sudah tersertifikasi, plus sekalian diurus legalitas, BPOM, sampai label halalnya. Wah, lengkap kan? Semua bahan racikan skincare kita ada di sini teman. Mulai dari cairan, gel, krim, bubuk, minyak, sampai essence. Tersedia semua. Tim penelitian dan pengembangan lah yang bertugas menyusun formulasinya. Wah, keren banget ya. Unyil mau bikin lotion deh buat bekal liburan. Biar kalau abis panas-panasan, Unyil bakal tetap glowing. Loh, kenapa krim pemutih Unyil jadi biru begini? Aduh, bisa jadi avatar deh Unyil. Jangan ditiru ya kakak-kakak. Dan ini nih proses yang baik dan benarnya teman. Setelah semua bahan lengkap dan ditimbang sesuai resep, lanjut ke proses pencampuran dalam mesin raksasa ini. Sekali ngaduk bisa sampai 300 kg teman. Wih. Buat lotion pelembab badan yang aman dipakai untuk anak-anak juga, bahan utamanya air RO alias reverse osmosis. Air ini punya kandungan zat besi, magnesium, kalium, dan mineral lainnya yang the best banget buat kesehatan kulit. Racikan juga ditambah bubuk gelatin dan sejumlah zat aktif yang terjamin kualitasnya buat melembabkan kulit. Lotion ini juga dirancang bebas pewangi dan paraben yang bisa memicu alergi. Setelah lotion diaduk sekitar 1,5 jam, waktunya dikemas. Wah, prosesnya cepat dan higienis banget ya teman. Tahu-tahu udah jadi banyak aja. Jangan lupa juga tempelkan stiker kandungan bahan dan penanda kode produksinya. Habis itu tinggal dikasih segel pelapis biar aman. Beres deh, siap dipasarkan nih. Oh iya, Unyil lupa cerita nih, semua produk ini juga udah lulus uji stabilitas di Climatic Chamber ini teman. Selama 14 hari, produk diuji kestabilan pH, kekentalan, bobot jenis, konsistensi warna, sampai aromanya. Jadi mau itu baby cream, sunscreen, hair lotion, parfum atau baby oil dijamin aman jaya buat dede-dede semua. So, don't forget masukin tas kalian sebelum liburan ya teman, biar kita siap ngapain aja di long weekend ini. Mau kecipak-kecipuk di kolam renang? Ayo, jalan-jalan boleh. Atau nyantai di kamar hotel sambil liatin pemandangan juga bebas. Yang penting kulit kita sudah terlindungi, jadi pede deh. Ada yang intip-intip mau join masuk ke dunia dede bayi nih. Ayo, kamu bisa. 1, 2, 3. Hore! Akhirnya. Selamat datang bayi kalkun. Cepet gede dan tumbuh sehat ya. Kita jangan mau kalah sehat teman. Lihat aja tuh, dari telur secimit tadi, si baby kalkun ternyata bisa tumbuh sehat sampai sebongsor ini.
Si burung jumbo dengan leher bergelembir ini asalnya dari Amerika dan jadi hidangan khas saat perayaan Hari Raya Thanksgiving. Gak cuma di Amerika dong, di Indonesia kalkun juga punya banyak penggemar. Bahkan di Yogyakarta, kalkun nih ngetop banget. Dari peternakan inilah, stok kalkun untuk restoran dan hotel ternama se-Indonesia didatangkan. Cakep! Bareng sama Chef Unyil mau belajar masak kalkun dengan kearifan lokal, yaitu stik kalkun dan kalkun goreng sambal mata. Mantap surantap! Bahannya udah lengkap nih Chef. Ada daging kalkun yang udah dipanggang setengah matang, daun jeruk, kecombrang, bawang-bawangan, dan cabai gak boleh lupa. Pertama goreng daging kalkun sampai matang. Lalu sisihkan dulu, sembari kita bikin sambal matanya. Campurin semua deh, bawang, cabai, bunga kecombrang, dan daun jeruk. Lalu siram pakai minyak panas. Aduk rata sambil dibumbui garam dan penyedap. Jadi deh. Paling jos nih dimakan bareng nasi daun jeruk. Aduh. Dijamin nambah terus. Nah, bisa juga dimodifikasi jadi menu kedua. Ala-ala western dikit nih. Ini dia stik kalkunnya. Yang the best banget. Disantap pakai mashed potato dan saus jamur. Super yum. Daripada Unyil galau mau icip yang mana, ya udahlah, kita icip aja semuanya ya teman. Jangan lupa nih pentungan kalkunnya, biar makin nendang kenyangnya. Delicioso lezatos, itu mah udah pasti, tapi kandungan gizinya juga nomor wahid teman. Protein, aneka vitamin, mineral, dan omega 3 dalam daging kalkun. Terbaik deh buat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, meningkatkan imunitas, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Piye, paket lengkap banget toh, jos gandos lah pokoknya.